sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hermawan Eko Saputro masih berusia 40-an tahun dan sudah terkena stroke. Kehadirannya hari ini di Go Healthy akan menjadi pengingat bagi kita semua. Dulu, pola hidupnya memang kurang diatur secara sehat. Sehari-hari, Eko aktif merokok dan sering kurang tidur karena harus bekerja secara shifting. Hingga di bulan Ramadan, saat sedang menyiapkan buka puasa, tiba-tiba kepalanya berputar hebat. Malam itu, Eko diantar ke rumah sakit dan dinyatakan terkena stroke penyumbatan. Semuanya itu terjadi karena D-dimer saya tinggi. Saat itu sekitar 1.500. Saat terkena stroke, yang hilang itu sisi bagian kanan. Kaki kanan, tangan kanan, sama wajah bagian kiri. Mata saya sekarang nggak bisa fokus, terus lidah saya miring, terus wajah saya merot. Lalu, apa yang sebenarnya menyebabkan stroke di usia muda? Dan bagaimana agar kita tak mengalami hal serupa? Simak kisahnya hingga tuntas, hanya di Go Healthy. Satu kata, abai. Semacam kata yang kecil nampaknya kurang bermakna ya. Tetapi kalau diulang menjadi sebuah kebiasaan, justru lebih sering membuat manusia terjebak di dalamnya. Padahal peringatan itu sudah jelas ada di depan mata. Contohnya, Anda tahu persis bahwa hipertensi adalah pemicu utama serangan stroke. Tapi tetap saja diabaikan. Ada yang bilang, nanti aja lah, nggak ada gejala kok, aman itu. Ada juga yang beralasan, sibuk banget nih, nggak ada waktu, nanti aja lah periksanya. Dan tiba-tiba, ketika stroke menyerang, penyesalan yang datang. Ibaratnya nasi sudah jadi bubur, tidak bisa kembali lagi menjadi nasi. Stroke memang penyakit yang sangat berat. Jangan sampai Anda mengalaminya. Ayo atasi masalah kesehatan Anda bersama dengan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pak Eko, setuju dengan narasi saya barusan? Saya setuju banget, Mas. Karena saya sendiri memang kenyataannya seperti itu ya. Saya waktu itu nggak ngerasa sama sekali. Saya anggap itu hal biasa aja. Jadi nganggep remeh nih ya? Saya benar-benar nganggap remeh. Padahal tanda-tandanya sudah ada. Udah ya? jelas. Berarti kan Tuhan sudah memberikan suatu kesempatan pada kita sebelumnya untuk introspeksi diri ya. Bener. Tapi kemudian kata abai itu menjadi bagian dari hidupnya Pak Eko. Mari kita semangati beliau juga. Pak Eko, apa kegiatannya hari-hari ini? Saya untuk setelah kena stroke ini, saya fokus buat pemulihan. Oh, Karena dari pola makan, istirahat, terus rokok udah full sama sekali saya nggak ngerokok. bagus, bagus. Alhamdulillah. Pak Eko, sebelum kita lanjut ngobrol, Boleh? saya beri Bapak kesempatan untuk menyapa istri dan anak-anak di rumah, minta doa. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hermawan. Terima kasih atas dukungan keluarga. Istri tercinta dan anak-anak saya. Terima kasih banyak sudah mendukung saya. Saya siap sembuh. Amin. Saya tetap semangat. Amin. Terima kasih. Benar Pak Eko. Saya semangat. Tetap semangat Pak Eko. Demi keluarga. Demi keluarga Pak Eko. Tapi sebelum lanjut, saya kenalin inilah teman diskusinya Pak Eko yang juga akan memberikan doa, arahan, bimbingan. Karena beliau berdua adalah praktisi kesehatan. Berarti paham ini, ilmunya ada di beliau juga. Ini Mas Boy dan ini Mbak Mas Boy. Preti. Pak Eko, salam sehat ya. Salam Dan juga sehat. untuk Salam pemirsa, sehat.
jangan lupa ya untuk bahagia. Pemirsa, kalau kita dengar tadi ya bahwa stroke itu bisa menyerang siapapun ya Pak. Benar Orang Mas Boy. sering mengatakan stroke menanti itu penyakit orang tua, buktinya. Benar. Ya. Dan itu semua tidak ujuk-ujuk terjadi stroke kan Pak. Iya, Ya. benar. Pasti dia melalui satu proses, misalnya kebiasaan yang buruk merokok, ya, kemudian begadang, kemudian juga stres yang berkepanjangan dalam pekerjaan juga mungkin bisa ya, ditambah lagi dengan adanya hipertensi. Nah, itu mungkin faktor-faktor yang bisa mengakibatkan terjadinya stroke. Dan karena stroke ini penyumbatan pemirsa, berarti kemungkinan besar adalah stroke akibat daripada pengentalan darah. Nah, tadi yang disebutin Mas Boyke itu soal kebiasaan buruk gaya hidup lamanya Pak Eko, itu benar ya Pak ya? Benar banget, Mas. Benar banget. Saya itu stres, terus istirahat yang pasti gaya hidup saya itu jorok banget. Satu, saya sembarangan makan, dua, istirahat kurang, ketiga, stres saya bawa ke rumah. Oh, Ya. Jadi stresnya berlarut terus. ya. Terus saja kepikiran. Pak Eko masih ingat waktu kejadian stroke itu kapan dan di mana? Saya waktu itu sedang di rumah, ya Mas. Jam 10, kira-kira jam 10 pagi itu, saya sedang aktivitas di rumah itu. Tahu-tahu ketika saya masuk ke dalam rumah, kepala saya sedikit pening. Saat itu saya ngerasain pening di bagian kepala kiri, belakang. Saya nggak anggap itu. Saya tidur sebentar, saya bangun lagi, kok nggak hilang. Saya minum obat warung buat ngendaliin pusingnya. Iya. Setelah itu saya tidur lagi. Pas maghrib, saya bangun. Karena udah jam waktu buka puasa, saya buka puasa. Nah, pada saat buka puasa, saya minum teh hangat. Disitulah Kenapa tuh Pak? langsung kepala saya seperti vertigo, muter. Putar. Iya. Lalu Saya langsung ke tempat tidur, nggak berani buka mata. Soalnya ketika saya buka mata, goyang Muter semua, semua. muter semua. Nah, di waktu di rumah sakit pun saya belum ngalamin apa-apa. tapi Kira-kira 15 menit atau 30 menit baru mulai tuh kelelahan iya. terjadi. kebas seluruh badan. Oke. Cek gula darah normal. Tensi Jaya 120 per 80 kalau nggak salah. Masih normal tensinya. Normal Tapi semuanya, Dok. apa Pak yang ditemukan Pak waktu itu Pak? Nah, setelah saya CT scan, dokter saraf datang, dokter penyakit dalam datang, D-dimer saya tinggi. Berapa Pak? Pengentalan darah saya sekitar 1.500. Wih. Normalnya di bawah 500 ya pemirsa. Benar. Tapi sebelum terkena serangan stroke, dari riwayat yang saya baca ya Pak ya, sebenarnya Bapak dulu udah punya tensi tinggi, betul ya Pak ya? Iya, benar. Saya itu di umur 30 saya udah hipertensi. Di umur 30-an. Di umur 3 bulan saya hipertensi. Cuman saya abaikan. Dokter memberikan obat, Iya, tapi tidak diminum. saya minum ketika pusing hilang, Stop. tensi kembali normal, Normal. saya berhentikan. Itu Pak Eko, Iya, Mas. sekarang dampak stroke yang tersisa apa saja? Bapak bisa cerita sama Mas Boy sama Mbak Preti. Setelah ini saya masih ngerasa lemah. Lemah yang sisi sebelah. Lemah sisi sebelah kanan. Jalan saya belum normal, Bicara juga. bicara juga, Masih miring ya, oke. masih miring, lidah masih miring, terus tangan buat genggam masih susah. Boleh diangkat Pak? Saya mau lihat Pak. Oke, masih ada kekakuannya pada area bahu Iya, juga Pak. benar. Mohon maaf Pak, saya boleh lihat Bapak berjalan Pak? Oh, Oke, iya. masih ada Oh, iya, masih ada kekakuan pada kekakuan, lutut, ya. pada pergelangan kaki, Iya. pada panggul. Ya. Oke. Hati-hati Pak. Masih belum seimbang juga, Mbak? Iya, betul. Iya. Emosional bagaimana Pak? Saya ngerasa terasingkan. Kalau ketika saya ngelakuin sesuatu terus tidak mampu, marah, nangis. Itu nangisnya, marahnya sendiri atau diluapkan ke orang yang dekat sama Bapak? Saya marahnya sendiri Mas. Saya nangis gitu. Ngerasa nggak ada yang peduli sama saya gitu, Mas. Nah pemirsa, diagnosa dari dokternya, stroke penyumbatan. Nah, darah yang kental ini ternyata adalah akumulasi dari berbagai macam kebiasaan hidup. Termasuk tadi dikatakan bahwa adanya
darah tinggi. Iya. Ya, semuanya kok pada waktu stroke cuma tekanan darahnya aja yang sedikit tinggi, yang lain-lainnya nol, tapi kan merokok. Iya benar. Iya kan? Iya. Tapi kan stres yang berkepanjangan. Iya kan, yang Iya. dibawa katanya ke rumah. Iya benar, Mas. Ya kan? Dan kemudian juga yang mesti diperhatikan adalah bahwa dedimernya tinggi. Iya. Ya kan, dedimer itu kan berarti ada suatu proses di mana terjadinya darah menggumpal ya oleh karena sebab-sebab tadi. Tetapi satu hal ya, cobalah yang namanya penggumpalan darah akibat tadi yang terdeteksi oleh dedimer tadi, di mana terjadi perlengketan daripada trombosit tadi seperti ini, bisa kita bantu Pak dengan apa? Dengan teknologi laser. Ketika teknologi laser yang dipakai oleh Bang Coki ini kemudian dinyalakan, maka dia bisa menghancurkan gumpalan darah. Ya, dan akibatnya apa? Akibatnya aliran darah akan menjadi lancar. Tidak lagi terjadi penyumbatan. Karena penyumbatan ini bukan hanya di pembuluh darah kepala saja, amit-amit bisa juga di jantung, bisa juga di organ reproduksi, bisa juga di ginjal. Nah, yang kita cegah sekarang adalah jangan sampai terjadi stroke berulang. Iya. Ya. Upayakan D-dimernya turun. Dengan apa? Dengan tentu pola hidup sehat yang sudah Bapak juga obat-obatan diminum, tapi tambahkan teknologi laser. Ya, teknologi laser ini merupakan alat kesehatan digunakan pada pergelangan tangan kiri. Nantinya sinar laser akan memicu pembuluh darah nadi untuk menghasilkan zat nitrik oxide. Gambarannya seperti demikian. Tujuannya adalah untuk melebarkan pembuluh darah. Dengan demikian, Pak, ketika pembuluh darah ini terbuka, aliran darah lancar, tensinya jadi lebih terkendali. Karena faktor resikonya bisa kita atasi, maka itu nanti bisa membantu proses pemulihan dari stroke dengan lebih baik, Pak. Tujuannya adalah kita ingin meningkatkan kualitas darah, kualitas pembuluh darah, semua faktor resiko dikendalikan. Tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, sehingga aliran darah menuju jaringan otak juga terjadi dengan lebih baik. Jangan abai, jaga betul-betul kesehatan Anda. Caranya bagaimana? Terapkan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Program kami menyapa Anda setiap hari tujuannya memperkenalkan bahwa AccuLaser yang saya pakai di pergelangan tangan kiri ini memang sudah terus berkembang sampai detik ini. Mengalami terobosan-terobosan, kemudian percepatan teknologi. Ada 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Setiap sinar itu memiliki satu kandungan yang khusus untuk bisa membantu darah dan pembuluh darah. Belum lagi titik akupunturnya yang disesuaikan dengan yang ada di pergelangan tangan kiri kita. 2 pembuluh darah utama itu kena terapi laser juga secara langsung. Dan kalau Anda menggunakannya secara rutin, Pak Eko, mulai hari ini Bapak berkenan pakai AccuLaser, maka penggunaan rutinnya akan membantu tubuh kita kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Supaya apa, Pak? Supaya terhindar dari penyakit komplikasi seperti serangan stroke, seperti yang dialami Pak Eko, gagal ginjal, serangan jantung, dan lain sebagainya. Dan bagi Anda yang sudah kadung kena stroke misalnya, seperti Pak Eko, jangan sampai kena stroke kali yang kedua. Dan juga bonusnya adalah percepatan pemulihan. Waktunya Anda telepon kami. Kami munculkan nomor di layar kaca sebagai wujud kepercayaan. Dan pemirsa harus sambut kepercayaan ini dengan menelepon kami. Berusahalah dan berkompetisilah dengan pemirsa seluruh Indonesia yang saat ini menelepon ke nomor yang sama. Kalau jaringannya sedang sibuk, Anda harus sabar. Catat nomornya, fotokan nomornya, lalu kembali hubungi kami di menit-menit berikutnya. Jangan menyerah. Kalau misalnya Anda sedang berada di area Kota Tangerang, Anda bisa mampir di daerah Alam Sutra. Di sana ada cafe showroom GoGo Mall. Di sanalah Anda bisa mendapatkan AccuLaser atau dokter laser yang asli, bermanfaat, bergaransi, dan tentunya dijamin oleh negara. Jadi pemirsa, mari ambil tindakan sekarang juga. Gunakan AccuLaser untuk mengatasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan?
dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, berikut ini Mas Boyke Dianugraha akan menjelaskan terkait bicara fakta, yaitu lebih dari 60% stroke sumbatan terjadi akibat darah kental. Silakan Mas Boy. Ya, pemirsa, yang namanya darah kental itu ya berbagai macam penyebab yang bisa menimbulkan darah kental tersebut. Hipertensi, gula, ya, yang tinggi, kemudian juga hiperkolesterol. Tapi yang dimaksud di sini adalah darah kental yang disebabkan oleh karena hiperagregasi trombosit. Hiper itu berlebihan, ya. Agregasi itu adalah penempelan pada trombosit, yaitu bagian dari keping-keping darah. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya. Jadi trombosit itu sebenarnya kita butuhkan, penempelan itu kita butuhkan, tapi tidak yang hiper, dalam batas-batas yang normal. Untuk apa? Untuk menghentikan perdarahan. Misalnya kita terluka kena pisau, maka darahnya itu berhenti. Nah, ketika dia berhenti darahnya itu, di situ ada keping-keping darah yang menempel. Nah, pada agregasi trombosit itu bisa diperiksa dengan apa? Dengan bisa melalui kekentalan darah hematokrit, ya. Bisa juga yang paling sering dilakukan juga adalah melakukan pemeriksaan D-dimer seperti pada Pak Eko ini yang nilainya 3 kali lipat. Penyebabnya apa saja? Tadi kalau dari Pak Eko sudah jelas, ya, merokok pada usia muda, kemudian juga stres, kronik stres yang berkepanjangan, kemudian juga hipertensinya. Jadi buat pemirsa nih yang kira-kira bakal terjadi darah kental, yuk mulai sekarang jalankan pola hidup sehat dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kemudian check up darahnya, dan tentunya gunakan teknologi laser. Oke? Menurut Bapak, stroke itu ya sudah lah ya, kita pasti bisa menghadapinya. Iya, Atau merenggut kehidupan normal Bapak. Stroke buat saya cuman numpang lewat doang, Mas. Satu. Oke. Karena saya ngerasa saya harus berjuang. Saya harus berjuang sembuh buat keluarga saya. Betul Pak. Itu semangat yang Bapak punya, itu prinsip, itu ideologi yang bisa jadi Bapak baru dapat setelah kena stroke. Iya. Tapi kan harapan orang di luar sana, jangan kena dulu ya Pak ya. Bener. Karena kalau sudah kena, hilang nanti kehidupan normal saya. Kan gitu ya Pak ya? Bener. Penyesalan bakal datang terakhir. Jangan sampai kita nyesal di kemudian hari. Betul Pak. Setelah terkena stroke, 100% saya tergantung terhadap istri saya, Mas. Maksudnya kemandirian Bapak tuh hilang? Hilang sama sekali. Saya nggak bisa bergerak, ke kamar mandi pun saya mesti dibantu, sholat pun saya nggak bisa berdiri, mesti tidur. Wow, luar biasa pengorbanan istrimu ya Pak. Alhamdulillah saya punya istri yang setia. Adakah saat-saat yang normal dulu sebelum kena stroke yang Bapak kangenin hari-hari ini Pak? Yang pengen saya lakuin lagi itu, ketika saya pulang kerja, saya selalu menyempatkan keluar sama istri saya. Entah itu sekedar makan di pinggir jalan, atau cuman keliling-keliling aja.
Dan sekarang semuanya nggak bisa saya lakukan lagi, Mas. Untuk sementara Pak Eko. Untuk sementara kita harus semangat Bapak. Insya Allah dengan dibantu ya, dengan Bapak sudah melakukan hal-hal yang baik ya, pola hidup sehat, bantu dengan teknologi. Insya Allah penyembuhannya akan cepat. Apalagi stroke ini di kepala bisa dibantu dengan teknologi laser yang ditambahkannya Mbak Preti ya. Iya betul sekali. Saya yakin Bapak pasti pulih. Ingat ya Pak ya, tetap kontrol ke dokter, konsumsi obat secara rutin. Pola hidup sehat ya dijalankan ya Pak. Yang Bapak sudah berhenti ya udah dihentikan aja, udah di stop pokoknya Pak ngerokok Pak. Lalu tambahkan dengan teknologi laser dan ada satu lagi Pak. Ini digunakan di dalam rongga hidung. Ekstensinya yang kita sebut dengan intranasal. Tujuannya Pak, kalau khusus untuk Pak Eko itu ada 2 Pak. Pertama, mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Tujuan kedua adalah membantu proses pemulihan dengan lebih optimal. Ketika Pak Eko dan pemirsa di rumah gunakan secara rutin, nantinya aliran darah di area kepala ditingkatkan. Pembuluh darah dibuka, gumpalan darah ini dibantu untuk diuraikan, sehingga dapat membantu menjaga kesehatan sel saraf. Ujung-ujungnya adalah kita ingin mengejar pemulihan Pak dengan lebih baik lagi. Lalu yang kedua bermanfaat juga untuk mencegah kepikunan, membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, sinusitis, sakit kepala atau migrain. Tambahan lebih lanjutnya lagi adalah bisa membantu menjaga kesehatan organ indera, penglihatan, pendengaran, pengecap. Nah ini semua dibutuhkan nih Pak oleh Bapak. Jadi sudah saatnya Pak Eko dan pemirsa di rumah bertindak sekarang juga. Tadi kan saya lihat Pak Eko juga jalannya tertatih-tatih, masih belum. Berarti kan otot-otot di sini terdampak sekali ya. Masih kaku, ada Mas. satu lagi yang namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation ini. Pada Bapak bagian-bagian yang tadi mengecil, kemudian kaku, ya tangan juga, itu bisa ditempelkan. Ya di situ ya. Kemudian nanti ketika teknologi lasernya dinyalakan ya, teknologi NMES-nya dinyalakan, maka dia akan menstimulasi yang namanya syaraf-syaraf dan otot-otot tersebut. Nah, karena distimulasi maka dia akan bergerak. Gerakan-gerakan tadi juga akan memberikan feedback kepada siapa? Kepada otak. Otak ini sekarang udah jalan lagi nih. Jadi kamu sekarang sudah harus bisa memberikan stimulasi untuk selanjutnya, sehingga lama-lama ya itu ototnya kembali menjadi normal, persyarafannya juga menjadi normal, sehingga teknologi NMES ini sangat membantu bagi mereka-mereka yang mengalami stroke dan dalam proses pemulihan, tentunya di samping dengan fisioterapi. Yuk kita gunakan teknologi laser dengan segala kelengkapannya untuk membantu mempercepat proses penyembuhan stroke-nya. Oke? Bapak siap mengupayakan teknologi laser, Pak? Saya siap. Oke ya. Karena saya pengen sembuh. Ya, tepuk tangan. Itu dia. Saya pengen sembuh. Pak Eko akan menggunakan alat kesehatan yang namanya AccuLaser dari Gogomol. Seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya ini. Ini bukan alat kemarin sore, pemirsa. Tapi teknologinya sudah berkembang 10 tahun lebih di Republik Indonesia. Penggunaan rutin AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes apabila Anda memilikinya, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya apabila angka-angkanya terkendali, maka kita punya bigger chance. Kesempatan lebih besar untuk terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke yang dialami oleh narasumber saya hari ini. Bagaimana cara mendapatkan AccuLaser? Bagus Anda bertanya. Ada nomor telepon yang kami munculkan di layar televisi. Telepon sekarang. Berlombalah, berjuanglah untuk mendapatkan AccuLaser. Kalau jaringannya sedang sibuk, jangan menyerah. Catat nomornya dengan benar, fotokan dulu dan kemudian telepon kami kembali. Datanglah juga mampir ke Alam Sutera Kota Tangerang untuk menikmati cafe showroom Gogomol. Anda bisa bertanya langsung dan mendapatkan AccuLaser di tempat. Take action sekarang juga pemirsa, gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Sebelum saya kena stroke, saya nggak merasa ada keluhan. Dampaknya yang saya rasakan adalah saya tuh berat untuk ngomong,
bicara. Bagian kanan saya, sisi kanan saya ini lumpuh. Ya, badan terasa lebih ringan, lebih enteng, dan untuk bergerak tuh tidak berat ya, tidak susah gitu loh. Sekarang saya bisa lari, jalan kaki, bahkan sekarang saya mulai motor-motoran lagi. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.